Assalamualaikum. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat dan terus semangat ya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Pada bulan Agustus 2022 kemarin, di Jalan Pegunungan di Mojokerto, Jawa Timur, ada sebuah truk yang hampir terguling karena mengalami patah baut di roda belakangnya. Tentunya sebabnya bisa macam-macam, seperti truk kelebihan muatan, besi mur dan baut yang sudah rapuh atau karatan, atau ukuran mur dan baut yang mungkin kurang pas. Nah, kamu pasti penasaran kan? Bagaimana ya caranya memastikan kalau ukuran baut sudah pas dengan murnya? Kita akan cari tahu sama-sama dengan belajar tentang pengukuran dan alat ukur. Dalam video ini, kamu akan belajar pertama, macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Kedua, mengolah data hasil pengukuran dengan aturan angka penting. Dan yang terakhir, menuliskan hasil pengukuran dengan aturan penulisan notasi ilmiah. Sekarang, ayo kita mulai. Kamu pasti sudah sering mendengar atau menggunakan kata pengukuran dalam percakapan sehari-hari. Coba kamu lihat gambar di samping ini. Ada seorang anak kecil ingin mengukur tinggi badannya. Nah, apa sih sebenarnya arti pengukuran itu? Pengukuran itu bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk mengangkakan sifat sebuah objek atau suatu kejadian sehingga dapat dibandingkan dengan objek atau kejadian yang lainnya. Seperti yang dilakukan anak ini, dia ingin tahu angka yang menunjukkan tinggi badannya, sehingga dia bisa membandingkan dengan tinggi badan teman-temannya. Apakah angkanya lebih kecil atau lebih besar? Tanpa pengukuran, kamu hanya bisa mengatakan bahwa anak ini lebih tinggi atau lebih pendek. Setelah melakukan pengukuran, kamu bisa mengetahui anak ini lebih tinggi atau lebih pendek 5 cm misalnya. Jadi, pengukuran membuat kita bisa membandingkan sifat dua objek dengan lebih teliti. Sekarang, coba kamu amati gambar-gambar di atas ya. Pasti kamu tidak asing kan dengan aktivitas-aktivitas di atas ini, di gambar ini. Apapun aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak bisa lepas dari kegiatan pengukuran. Setiap kegiatan pengukuran pasti melibatkan alat ukur. Jadi kamu perlu juga mengerti tentang macam-macam alat ukur dan kegunaannya. Ini foto kegiatan di Posyandu. Dulu saat masih bayi, ibumu pasti rajin mengajakmu ke tempat ini, ya kan? Untuk memantau tumbuh kembangmu, salah satu kegiatannya adalah timbang bayi. Amati gambar ini, coba kamu tahu apa nama alat ukur ini? Namanya timbangan gantung. Kira-kira untuk mengukur apa ya? Yap, alat ini untuk mengukur massa atau bobot bayi. Baik, sekarang lihat.
Foto ini memperlihatkan seorang pengrajin lemari kayu yang sedang mengukur. Kamu tahu nama alat ukur yang dipakai? Alat ukur ini populer disebut meteran. Kira-kira untuk mengukur apa ya? Ya, alat ini untuk mengukur panjang kayu. Setiap aktivitas pengukuran pasti melibatkan 3 hal ini, yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Apa sih itu artinya? Kamu akan lebih mudah memahaminya lewat contoh pengukuran ini. Kamu lihat gambar ini ada pengukuran panjang pensil dengan penggaris. Terlihat bahwa panjang pensilnya adalah 2,2 cm. Nah, pada gambar ini, panjang itu disebut sebagai besaran, sentimeter itu adalah satuan, lalu dimensi itu apa ya? Nah, panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Length. Length itu bisa disimbolkan dengan huruf L, huruf besar. Nah, simbol inilah yang disebut dengan dimensi. Sekarang, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari satu persatu dari istilah 3 ini. Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kamu tahu nggak alat ukur ini namanya apa? Alat ukur ini namanya jangka sorong. Alat ini bisa dipakai untuk mengukur panjang sesuatu, bisa juga dipakai untuk mengukur diameter luar atau diameter dalam, dan juga bisa mengukur celah, kedalaman suatu celah. Di pasaran itu alat ini punya banyak variasi tentang ketelitiannya, dan yang paling teliti itu nilai skala terkecilnya bisa untuk mengukur hingga 0,02 mm. Kalau dibandingkan dengan penggaris yang kalian pakai sehari-hari, itu cuman 1 mm. Nah, jangka sorong ini jauh lebih teliti kan? Ya. Sekarang kita coba lihat bagian-bagian jangka sorong. Perhatikan ya gambar ini. Gambar yang bawah ini ada rahang yang besar, ada rahang bawah dan rahang atas. Dua-duanya ada yang rahang tetap dan ada yang digeser. Tujuannya digeser ini adalah untuk menyesuaikan ukuran bendanya. Misalnya ini benda yang diukur adalah suatu lingkaran. Kemudian untuk mempertahankan posisi supaya tidak berubah setelah diukur, ada baut pengunci. Supaya geseran rahangnya terkunci, tidak geser ke kanan dan ke kiri lagi. Kemudian skalanya ada 2 macam, ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu skala yang lebih besar dan skala nonius itu yang lebih teliti, lebih kecil. Dan yang bagian belakang sendiri itu ada tangkai ukur, digunakan untuk mengukur kedalaman suatu celah. Ya, jadi kalau rahangnya ini digeser, ini tangkai kecilnya itu bisa masuk ke dalam suatu celah, sehingga celah tersebut bisa diukur. Jadi alat ini cukup praktis dan gunanya banyak dan teliti. Gitu. Oke, kamu sudah ngerti kan ya cara makainya jangka sorong? Nah, setelah kamu mengukur sesuatu dan mendapatkan hasilnya, kamu perlu tahu tentang aturan angka penting. Maksud dari aturan angka penting itu adalah sejumlah angka yang dianggap penting. Apa ya maksudnya ya?
Kamu akan mudah memahaminya lewat contoh berikut ini. Kita lihat di gambar ini, misalnya kita mengukur diameter tutup botol air dengan jangka sorong. Kita sudah tahu hasilnya, nilainya adalah 2,84 cm diameternya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa luas permukaan tutup botol ini, bisa kita hitung luasnya dengan luas permukaan lingkaran, dan ketemu 6,33146 cm kuadrat. Wow, panjang juga ya nulisnya ya. Nah, untuk memudahkan kita supaya tidak nulis panjang-panjang, maka kita tentukan angka yang dianggap penting. Misalnya 3. Ada 3 angka penting. Nah, jadi luas 6,33146 ini bisa dibulatkan dengan 3 angka penting, yaitu 6,33 cm kuadrat. Begitu maksud dari aturan angka penting. Selanjutnya, kamu juga perlu tahu tentang cara penulisan dengan notasi ilmiah. Apa sih maksudnya? Seperti ini. Misalnya tadi kita sudah mendapatkan luas permukaan tutup botol itu 6,33 cm kuadrat. Bila diinginkan untuk menulis dengan satuan meter, maka kita bisa menghitungnya dan ketemu 0,000633 meter kuadrat. Ya. Tentunya nulis dengan 0,00 ini juga tidak terlalu nyaman dilihat ya. Oleh karena itu, notasi ilmiah punya cara menuliskan dengan lebih cantik, yaitu dengan 6,33 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kenapa 10 pangkat min 4? Karena nolnya ada 4. Kenapa min 4? Karena desimal. Karena 0, ya. Begitu cara penulisan dengan notasi ilmiah. Nah, kita sampai di ujung pelajaran ini. Masih ingat tidak pertanyaan di awal tadi? Bagaimana ya cara kita bisa memastikan ukuran baut dan mur itu sudah pas? Jawabannya, kita bisa mengukur baut dan mur itu dengan alat ukur secara teliti. Jadi dengan ketelitian kita bisa memastikan bahwasanya baut dan mur itu sudah pas. Panjang dan diameter baut serta diameter dalam murnya bisa diukur dengan jangka sorong. Hasil pengukuran dapat dibulatkan sesuai aturan angka penting dan hasil perhitungan dapat dituliskan dengan notasi ilmiah. Kira-kira poin-poin ini tadi sudah kita pelajari bersama. Dan selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, kalian bisa mengunjungi situs ini untuk latihan, ya. Kalau kalian sudah merasa paham dan siap menguji pemahaman kalian, kalian bisa mengunjungi situs ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ini, ya.